sama kita? Nah, kita balik lagi pastinya nemenin kalian cuma di Items Informasi ke teman-teman milenials bersama aku Ayu dan juga aku Putri Andriana. Masih membahas tentang Hari Ibu Ya. Tanggal 22 Desember. Betul. Ya. Dan ini segmen yang paling aku seneng banget nih yuk. Soalnya kita mau share soal film-film yang bergenre seru tentang ibu. Aduh, aku tuh paling gampang nangis kalau filmnya itu ngingetin aku sama orang tua. Ya, Aku betul sedih banget. banget sih, gampang sedih orangnya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin ini filmnya bisa jadi referensi teman-teman kalau misalnya mau ngajak nonton ibu nih. Iya ya dong. kan? Yang pertama ada film bergenre komedi yang berjudul Me versus Mami yang dibintangi oleh Iris Bella dan juga Cut Mini. Di mana film ini menceritakan tentang hubungan ibu dan anak yang kurang akur karena sang ibu tidak punya waktu untuk putrinya. Karena pasca perceraian dengan sang suami, jadi ibunya tuh sibuk gitu. Anaknya merasa, kok mama gue nggak punya waktu lagi buat gue gitu. Tapi suatu hari keduanya diminta untuk menjenguk sang nenek yang tinggal di Padang, Sumatera Barat. Selama perjalanan mereka melewati banyak sekali kejadian hingga akhirnya mereka tuh sadar bahwa orang yang paling mencintai Mira yang merupakan sang anak adalah ibunya dan begitu juga sebaliknya. Walaupun bergenre komedi, di film ini juga disajikan adegan drama yang bisa mengundang lelehan air mata karena penontonnya tuh dibawa baper. Itu sebenarnya sering banget ya ketemu Ya, di kota besar. betul, relate ya. Iya, working mom yang sebenarnya dia dilematis juga. Pengen juga nih sebenarnya ngabisin waktu sama anak tapi harus bekerja. Betul banget. Selanjutnya teman milenial, ini adalah film besutan komika tanah air yaitu Ernest Prakasa yang judulnya adalah Susah Sinyal. Ceritanya itu tentang seorang ibu yang berprofesi sebagai pengacara sukses yang jarang banget meluangkan waktunya sama sang anak, sampai-sampai sang anak tuh jadi sosok yang pemberontak gitu. Dan sedihnya ia tuh melampiaskan perasaannya itu tuh di media sosial, jadi orang-orang pada tahu semuanya. Dan lewat film yang dibintangi oleh Adinia Wirasti, Aurora Ribeiro ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa hubungan ibu dan anak adalah esensial buat keduanya, bukan cuma buat sang anak aja tapi buat sang ibu juga. Sesibuk apapun teman milenial, orang tua bekerja, kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu itu nggak akan tergantikan. Untuk itu orang tua idealnya hadir dalam masa-masa penting kehidupan si buah hati. Dibalut dalam kisah drama keluarga, tentunya film ini menyelipkan pesan-pesan mengenai etika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Tapi aku tuh pernah nonton film ini ya. Selain memang bener banget tuh tadi yang Ayu bilang menunjukkan rasa kasih sayang seorang ibu sama anak, film ini juga menunjukkan keindahan kota Sumba. Jadi ceritanya ibunya sama anaknya tuh akhirnya bisa bonding lagi saat mereka liburan ke Sumba. Kamu tau kan itu cantik banget pemandangannya. Iya, Sumba tuh emang salah satu kota terbagus sih menurut aku, tempat terbagus di Indonesia. Betul banget. Terus selanjutnya ada film tentang ibu lainnya yang berjudul Aku Ingin Ibu Pulang karya dari Monty Toa yang dibintangi oleh Nirina Zubir yang memerankan Satri, kemudian ada Teguh Rifnu Wikana dan juga Jeva Natanio. Jadi film ini tuh berkisah mengenai keluarga kecil Satri yang hidup bahagia hingga suatu hari sang suami mengalami kecelakaan. Dan pasca kejadian itu sang istri pun terpaksa menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai pengobatan suaminya. Karena kondisi yang sulit, jadi mendorong Satri untuk mencuri uang di tempat kerjanya. Hingga akhirnya perbuatan sang istri ini diketahui oleh suami dan anaknya. Dan karena nggak setuju dengan perbuatan si istri, pasangan suami istri ini ribut besar hingga Satri memilih pergi dari rumah. Si Jempol, sang anak pun terpaksa merawat sendirian ayahnya padahal dia rindu berat dengan ibunya. Usaha Jempol menemukan kembali sang ibu dimulai saat anak ini mengikuti lomba lari sambil mengalungkan foto ibunya. Dan saat si Jempol menang, ia diundang sebuah acara TV dan berharap bisa menyampaikan pesan melalui siaran TV kepada Satri sang ibu.
Sedih banget ya. Tapi kalau sampai ada kisah nyata kayak gini aku nangis sih. Iya sih, mungkin nonton filmnya aja bisa jadi nangis ya nggak sih Put? Betul. Emang gampang kebawa emosi ya. Nah selanjutnya nih ya teman milenial, itu kan tadi film-film yang udah kita bahas dari Indonesia, dari dalam negeri. Nah sekarang film-filmnya akan kita bahas dari yang luar negeri nih. Tapi temanya tetap sama, masih tentang ibu. Ada film yang diadaptasi dari kisah nyata teman milenial yang dijadikan sebuah novel, judulnya adalah Room. Nah, film ini tuh pernah menempati posisi ke-15 box office setelah penayangannya di tahun 2015. Sebenarnya ini adalah peristiwa kriminal yang memilukan, menyedihkan ya. Bercerita tentang penyekapan tragis ibu dan anak di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Perjuangan Joy yang merupakan korban penculikan seorang pria bernama Old Nick ini berusaha kabur dari penyekapan. Sebuah ruangan bawah tanah yang kecil dan juga lembab akhirnya berhasil. Hingga mereka berdua ini diselamatkan oleh polisi setempat. Perjuangan seorang ibu menyelamatkan nyawa dari buah hatinya ini bahkan sangat beresiko dan membahayakan nyawanya sendiri. FYI juga teman milenial, seperti yang kita ketahui ya, kalau film Room ini diadaptasi dari sebuah novel yang nyatanya dipicu oleh kehidupan nyata dari seorang wanita yang bernama Elisabeth Fritzl dan seorang wanita Austria yang dikurung di ruang bawah tanah pada usia 18 tahun, masih remaja ya Put. Dan buruknya lagi, sedihnya lagi, penculiknya adalah ayahnya sendiri, yaitu namanya adalah Joseph Fritzl. Dan Joseph ini mengurung Elisabeth selama 24 tahun. Dan selama itu pula Elisabeth telah melahirkan 7 orang anak. Kebayang gak sih gimana? Tapi kayaknya ini seru banget deh buat ditonton. Seru tapi sedih. Seru tapi sedih. Tapi iya. miris juga, kasihan Kok gitu bisa, kan. gitu ya. Sampai 7 orang dilahirin bukan di rumah sakit gitu. Betul. Tragisnya lagi sang ibu kandung dari Elizabeth tidak mengetahui apapun yang terjadi kepada anak perempuannya. Hal ini karena sang suami ini selalu mengatakan kepada mantan istrinya kalau putri mereka telah melarikan diri sejak lama. Hingga akhir kekejaman dari Joseph ini ketahuan ketika anak tertua Elizabeth bernama Kristen berusia 19 tahun sakit parah. Sehingga membuat Joseph terpaksa membawanya ke rumah sakit. Disitulah akhirnya polisi itu mulai minta keterangan dan mengumpulkan beberapa kejanggalan dan perlahan akhirnya itu mengungkapkan misteri yang terjadi selama ini. Hingga akhirnya Elizabeth ini berusia 42 tahun dan dirinya dibebaskan serta bersatu kembali dengan anak-anaknya. Aduh sedih banget. Ini selain ada dramanya, kita ada action atau thrillernya dikit gitu. Ada thrillernya juga, dikit ya. pasti sih, serem sih ini. Betul. Nah, terus selanjutnya nih ada film lagi yang mengisahkan konflik remaja putri dengan ibunya yang berjudul Lady Bird. Film yang tayang pada tahun 2017 lalu berfokus pada kisah remaja yang keras kepala dan ingin mencari jati dirinya dan berkeinginan pergi ke kota besar. Ini biasa lah ya. Kalau remaja-remaja kayaknya stres dikit di rumah, ngambek dikit tuh bawaannya pengen kabur. Pengen kabur. Pengen merantau. Belum tahu Belum aja tahu susahnya aja. hidup sendiri ya. Betul Financial banget. independent tuh sulit guys. Nah, makanya kalian harus banget ya nonton film ini ya. Yap. Karena dia juga memiliki cerita yang sederhana tapi mewakili permasalahan keluarga pada umumnya. Aku setuju banget nih. Dimana anak adalah pribadi yang cepat panas dan tidak berpikir panjang, sedangkan orang tuanya itu bersikap terlalu protektif karena cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Awalnya digambarkan antara tokoh ibu dan anak kerap berselisih paham, tapi pada akhirnya mereka berdua saling sadar bahwa keduanya saling mencintai satu sama lain. Aku nonton sini sih Lady udah Bird. pernah nonton? Iya, aku pernah nonton Lady Bird ini. Ceritanya tuh sebenarnya menurut aku bukan yang klimaks di tengah gitu loh ceritanya, tapi dia tuh kayak lumayan konfliknya tuh ada terus. Jadi mungkin untuk sebagian orang akan ngerasa cepet bosen, tapi menurut aku ini meaningful banget Ya, filmnya. betul banget. Selanjutnya adalah rekomendasi terakhir. Ya. Ini adalah Tully yang diperankan oleh Charlize Theron.
Ini ceritanya tentang kehidupan suatu keluarga yang berfokus pada perjuangan seorang ibu rumah tangga yang kelelahan dalam mengurus 3 anaknya. Bahkan dalam film bergenre komedi dibalut drama psikologi ini sampai berimajinasi dia tuh memiliki seorang asisten rumah tangga yang namanya Tali. Sehingga suatu hari dirinya itu mengalami kecelakaan mobil dan dia tuh baru sadar bahwa hal ini sebenarnya nggak ada, cuma teman hayalan dia doang gitu. Tapi Put, ini tuh yang kemarin aku sempat lihat juga di TikTok gitu ya. Jadi ada satu video yang bilang gini, katanya kalau misalkan kalian seorang perempuan terus baru menikah, abis itu baru punya anak dan gak ngapa-ngapain di rumah sampai bosen, itu kayak hello. Gak ngapa-ngapain tuh ngapain gitu. Udah jelas-jelas ibu rumah tangga aja kerjaannya banyak banget. Ibu rumah tangga itu tuh menurut aku salah satu profesi atau sebuah kegiatan yang mulia banget tapi berat banget juga. Betul banget. Itu 24 jam loh, nggak ada istirahatnya loh. Aku kesel banget sih kalau ada yang bilang gak ngapa-ngapain. Bahkan yang mungkin kalian yang masih muda, kalian aja belum tentu bisa kayak mama kalian gitu ya. Yang super mom banget. Tadi kan kalau dari cerita film Tali itu tadi anak ya, 3 anak ya? Iya, anak ketiga. Kalau kamu tahu ya, aku tuh punya nenek. Kalau orang zaman dulu tuh kan Anaknya banyak. ya. Iya. Sampai 16 anak coba. Wow. Mereka gimana gitu ngurusnya, mereka nggak ngeluh sama sekali gitu. Wah, itu keren banget sih. Karena setiap anak kan jujur ya pasti ngerepotin. Nggak mungkin lah. Ya pasti sayang banget, tapi repotnya juga pasti ada. Nah, ini juga kita mau mengapresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh ibu di Indonesia maupun di dunia juga. Betul banget. Pastinya sekali lagi mau ngucapin selamat Hari Ibu. Terima kasih udah membesarkan anak-anaknya dengan sangat baik. Dan pastinya juga pengen ngucapin makasih buat mamahku ya. Sama buat mamaku juga, terima kasih udah jadi super mom yang hebat. Aduh, kayaknya sedih nih Iya, kok jadi agak mellow ya kita ya. Mellow nih kita nih. Ya, pokoknya gitulah ya teman-teman. Yang lagi aku sama Ayu ngucapin selamat Hari Ibu mau buat ibu di Indonesia, di dunia, pokoknya kalian adalah hebat. Kalian hebat keren. Nah, ini dia teman milenial akhir dari episode kita kali ini tentang Hari Ibu. Pastinya kita akan bahas sesuatu yang menarik banget di segmen di episode selanjutnya. Aduh, masih pengen nemenin kalian nih aku kan. Dan kalau misalkan kalian punya saran, kritik atau mungkin kira-kira apa nih yang menarik lagi yang bisa kita bahas di episode selanjutnya, boleh banget langsung komen aja di bawah ya. Dan aku Ayu Rahmawati dan juga partner aku Putri Andriana. Kita pamit, sampai ketemu lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bye.